Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nur Abidah, kelas 6A, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah, Tulung Agung. Video ini dibuat untuk memenuhi TPS mata kuliah Fathul Mu'jam yang diaku oleh Dr. Muhammad Fatoni MPDI. Dalam dunia pembelajaran bahasa Arab, tentunya kita tidak asing dengan namanya mu'jam, atau dalam bahasa Indonesianya ini dikenal dengan istilah kamus. Nah, bagi orang yang berkecimpung di dunia bahasa pasti akan sudah akrab dengan namanya kamus. Nah, mu'jam ini mempunyai manfaat yang besar, bahkan menjadi kebutuhan utama. Mu'jam ini juga menjadi sarana yang paling diminati oleh pembelajar bahasa manakala ingin mencari makna suatu kata atau kaidah bahasa, atau bahkan konteks penggunaannya dalam bahasa sasaran, yakni bahasa Arab. Ada begitu banyak jenis mu'jam, salah satunya adalah mu'jam asyaki. Lalu, apa sih yang dinamakan dengan mu'jam asyaki itu? Bagi yang belum tahu, makanya kita lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian mu'jam asyaki. Oke, sebelum kita lanjut pada pembahasan mengenai mu'jam asyaki, ini pastinya kita harus tahu nih, apa sih yang dinamakan dengan mu'jam asyaki itu? Jadi kata mu'jam itu berasal dari kata ajama, yang berarti yang sesuatu yang masih sama atau belum jelas. Dan mu'jam ini biasa disebut dengan istilah kamus kalau dalam bahasa Indonesianya. Sedangkan asyaki ini menurut Al-Qasim merupakan penjelasan dari lafaz dari suatu ayat yang tidak keluar dari konteks ayat sebelum maupun sesudahnya, kecuali ada dalil sahih yang bisa diterima. Dapat disimpulkan bahwa yang namanya dengan mu'jam asyaki ini adalah kamus yang mana berisi istilah, kosakata, frase atau idiom dan menjelaskan tentang konteks penggunaannya. Mu'jam asyaki ini juga biasa disebut dengan istilah kamus kontekstual. Mu'jam asyaki ini baru muncul pada dasawarsa 1990-an seiring dengan kebutuhan para pembelajar asing terhadap pentingnya penggunaan teks-teks Arab secara kontekstual, baik itu dari segi makna maupun dari struktur penggunaan. Mu'jam asyaki ini dipelopori oleh Ismail, Mukhtar At-Thahir, dan Syed Awad Al-Faturi. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian mu'jam asyaki, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yakni tentang penyusunan mu'jam asyaki. Adanya ide mengenai mu'jam asyaki ini memberikan inspirasi kepada Basuni Imamuddin dan Nasiro Ishaq yang merupakan pasangan suami istri dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia untuk menuliskan serta menerbitkan kamus kontekstual Arab Indonesia. Nah, hal ini bertujuan agar para penggunanya ini bisa memahami teks-teks Arab secara tepat dan benar sesuai dengan situasi dan kondisi yang relevan. Umumnya, kamus kontekstual ini disusun secara alfabetis, yaitu dimulai dari huruf alif sampai huruf ya. Nah, ada sedikit perbedaan mengenai penyusunan mu'jam asyaki ini dengan mu'jam yang lainnya. Misalnya dalam mu'jam asyaki ini disertai penjelasan istilah kontekstual yang berkaitan dengan etnis dan kata. Misalnya kata ibnun. Kata ibnun ini nanti akan dikontekstualisasikan dengan kata ibnu stabil yang berarti dari seorang musafir, atau ibnu harbi yang berarti anak pemberani, atau juga ibnu liyaum yang berarti orang modern. Perbedaan kedua yaitu
kontekstualisasi itu disertai dengan contoh-contoh yang relatif relevan aktual. Misalnya kata kobalto. Kata kobalto ini mempunyai beberapa makna. Kobalto ini bisa berarti menangkap. Misalnya dalam kalimat kobalto asyutiyu al-lisho, yang berarti polisi menangkap pencuri. Kobalto ini juga mempunyai arti mengambil. Misalnya dalam kalimat kobaltu al-murataba minal muhasibi, yang berarti saya mengambil gaji dari bendahara. Kata kobalto ini juga mempunyai arti mencabut nyawa atau mematikan. Misalnya dalam kalimat qobadallahu ruhal insan, yang berarti Allah mematikan atau mencabut nyawa manusia. Setelah kita mempelajari tentang penyusunan mu'jam asyaki, kita lanjut pada pembahasan terakhir, yaitu mengenai Peran asyak dalam menentukan makna. makna suatu kata. Ini bergantung dengan konteks penggunaannya. Artinya, seseorang ini bisa terjebak dalam kerancuan bahasa manakala ia menjelaskan suatu kata atau istilah dengan memisahkannya dari situasi yang melingkupinya. Syakul makom atau konteks situasi ini mempunyai peran penting dalam menentukan kata. Syak ini memberikan petunjuk untuk menjelaskan kata-kata yang masih mujmal atau kata-kata yang masih umum. Syak ini juga untuk menguatkan kata-kata yang mengandung kemungkinan adanya makna yang bermacam-macam. Kemudian syak ini juga untuk menguatkan kata-kata yang memang sudah jelas. Nah, dari materi yang sudah kita bahas bersama dapat ditarik kesimpulan bahwa yang namanya mu'jam asyaki ini adalah mu'jam yang mana berisi kosakata, istilah, idiom atau frase, dan adanya penjelasan mengenai konteks penggunaannya. Nah, umumnya konteks mu'jam asyaki ini disusun secara alfabetik, yaitu dimulai dari huruf alif sampai huruf ya. Nah, perbedaan dengan kamus-kamus yang lainnya yaitu adanya penjelasan istilah kontekstual yang berkaitan dengan entry setiap katanya. Nah, syak ini mempunyai berperan untuk menjelaskan kerancuan dalam bahasa yang mana bisa membingungkan para pendengar atau para pembaca. Demikian materi yang kita bahas bersama. Semoga teman-teman dapat memahami dan semoga materi singkat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.